Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah pagi hafizakumullah, kita membahas tentang al-jafa. Al-jafa secara bahasa al-ghiladu fit taba', keras, wataknya keras. Al-jafa yadullu ala nubuwi asy-syai' anis syai', khilaful birri, tidak sopan, tidak baik. Al-jafa istilahan al-ghiladu fil isyrah, keras atau kaku di dalam berinteraksi. Wa tarkur rifqi fil umur, tidak kalem, tidak halus dalam berbagai hal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Ali Imran 159. Fa bi hadhil ayah al-karimah yamtannullahu ala rasulih sallallahu alaihi wasallam bima auda'a fi qalbi minar rahmah. Ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Di hatinya ada ar-rahmah, kasih sayang, wal adfi, halus, kalem, alal mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Walau kana muttasifan bil jafa wal ghildah, seandainya Nabi itu berkarakter keras, kaku, wa qaswatil qalbi, dan hatinya keras, la yajida mimman halau ahada, enggak ada yang ikut. Jadi keras kepala atau keras hati, keras pendapat itu tidak baik. Jadi ada keras pada saatnya, yaitu kalau secara umum untuk berdakwah dan dengan cara yang halus. An-Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu hahuna. Iman di sini, kata Nabi. Wa asyara biyadihi ilal Yaman, dan Nabi menunjuk ke arah Yaman. Yaman ini bisa berarti Yaman, negeri Yaman, bisa berarti Mekah karena itu kanannya Madinah, bisa berarti Madinah juga karena itu kanannya Syam, itu Yaman. Wal jafa wa ghiladul qalbi fil faddadin, keras dan kaku, hati yang kaku itu pada orang-orang pemilik unta, faddadin ru'at, yaitu ashabul ibil alladzina yarfa'una aswatahum adatan. Jadi mereka suka teriak-teriak, yaitu orang badui, bukan orang-orang yang tinggal di hadar, kalau bahasanya al-badui. Keras biasanya. Inda usuli adnabil ibil, haitsu yatlu qarnus syaitan fi rabi'ah wa mudar. Jadi munculnya fitnah itu dari arah timur, bisa Persia, bisa Najd, bisa Rabi'ah, bisa Mudar. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al haya'u minal iman. Malu bagian daripada iman. Ya, malu maksiat, bukan malu taat. Malu yang dari iman, malu berbuat kemaksiatan. Contoh, makan di pinggir jalan berdiri, tangan kiri lagi, itu kan malu kita seperti itu. Jadi ngebut itu kan kita malu kalau ketahuan.
atau apalagi yang haram. Itu tadi yang sifatnya makruh, yang haram. Al-haya'u minal iman wal iman fil jannah. Iman itu di dalam surga. Wal badha'u minal jafa. Kata-kata kotor itu dari keras, sifat keras, kaku. Wal jafa'u finnar. Sifat keras itu di neraka. Akhrajahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wa Tabrani fi Al-Mu'jam Al-Awsat. Qala Sufyan Ats-Tsauri wa iyyaka wa mujalasata ahlil jafa. Hati-hati interaksi dengan orang-orang yang keras atau kaku. Wala tashab illa mu'minan. Bersahabatlah kepada orang-orang yang beriman. Wala yaqul ta'amaka illa taqi. Yang makan hidanganmu adalah orang-orang yang bertakwa. Wala tusahib al-fajira wala tujalisu. Jangan bersahabat orang-orang yang ahli maksiat kecuali untuk dakwah. Itu pesan dari Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu. Wa an Sa'id bin Jubair, ini pendapatnya Sa'id bin Jubair. Qala arba'atun tu'addu minal jafa. 4 sikap yang dianggap itu termasuk kaku atau kurang lentur atau kurang sopan. Dukhulur rajuli al-masjid yusalli fi muakhkharihi wa yada'u ayataqaddam fi muqaddamihi. Orang sholat jamaah sukanya di belakang aja, enggak mau ke depan. Wa yamurru rajul baina yaday rajul wa huwa yusalli. Lewat di depan orang sholat, padahal sudah dikasih sutrah, masih aja lewat. Ini bagian daripada jafa, kaku. Wa mashur rajul jabhatahu qabla ayyaqdiya sholatahu. Memegang jidatnya padahal belum selesai sholat, artinya banyak gerak. Wa mu'akalatur rajul ma'a ghairi ahli dinihi. Ya, terlalu dekat, terlalu asik dengan orang selain agama, padahal ada ukhuwah Islamiyah itu lebih utama. Ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah basyariyah. Jadi kan ada yang primer kan yang al-ukhuwah al-Islamiyah. Baru melebar ada al-ukhuwah al-watoniyah, ada al-ukhuwah al-basyariyah. Jadi tidak melarang interaksi dengan non-muslim, tetapi ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Yang primer itu dekatin orang-orang yang seagama. Ini antar seagama aja ribet. Malah dengan non itu mesra dan akrab sekali. Ibarat suami istri bertengkar malah akrab tetangga. Ini kan permasalahan kita umat Islam. Jadi al-ukhuwah al-Islamiyah itu primer, kemudian dikembangkan jadi al-ukhuwah al-watoniyah. Bolehlah disebut primer 2, kemudian al-ukhuwah al-basyariyah itu primer 3 gitu ya. Qala Yahya ibn Mu'ad rahimahullah, haqiqatul mahabbah la yaziduha al-birru. Kalau udah cinta beneran itu walaupun dikasih atau dihina, diejek ya tetap begitu, enggak berkurang, enggak bertambah. Haqiqatul mahabbah la yaziduha al-birru wa la yanqusuha al-jafa. Memang itu cinta yang sebenarnya. Contoh beberapa min suwaril jafa yang sifat atau sikap kaku atau kurang sopan. Jafaul abdi ma'a rabbih, yaitu sifat kakunya seorang hamba kepada Allah, padahal Allah tahu apa bermaksiat pada Allah, itu jafa. Berani ngomongin orang, Allah mendengar. Berani jelek-jelekin orang, Allah mencatat amal-amal melalui malaikat itu kan jafa. Ibaratnya ada orang tua kita malah dangdutan depan orang tua, itu kan jafa juga. Al jafa ma'a nabiyhi, kurang sopan kepada Nabi. Tidak baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Padahal kalau kita mengucap Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi fa aruddu alaihi salam. Atau kama qala. Jadi kalau ada orang mengucap salam kepada Nabi, Nabi menjawabnya. Yang ketiga al-jafa'u ma'al walidain, kurang sopan terhadap orang tua. Bitta'affuf, dengan kata wa ghiladil qaul, kasar. Wa qat'ihima, memutus silaturahmi. Yang keempat jafa'ur rajul ma'a zaujatihi wa abnaihi, kaku, tidak harmonis dengan pasangannya, dengan anaknya. Sungguh menyuapi pasangan itu lebih berpahala daripada amalan-amalan sunnah, karena itu bagian daripada wa'ashirhunna bil ma'ruf. Harmonis keluarga itu pahalanya besar. Mendidik anak dengan kasih sayang, perhatian, itu pahala besar. Karena kalau kita mendidik anak sejak kecil berakhlak, kita tidak perlu menghukumnya ketika besar. Berarti itu investasi jangka panjang. Memang repot dan capek, tapi kelak dia akan berbuah. Tetapi kalau tidak mau mendidik dengan baik, kelak membuahkan kejahatan. Orang tuanya pertama yang akan sakit hati pada anaknya, karena waktu kecil tidak dipupuk dengan kebaikan-kebaikan. Al-jafa'u ma'as sadiq, ya, kurang sopan kepada sahabat. Al-jafa'u ma'aman ahsanu ilaik, kurang baik, kurang peduli pada orang yang berbuat kebaikan kepada kita. Padahal ada mukafa'ah. Kalau ada orang mengucap salam, kita balas. Orang senyum, kita balas dengan senyum. Itu mukafa'ah. Terus bagaimana cara mendapatkan sifat halus, sifat kalem, tidak kaku, tidak keras? At-tazawwud bil iman. Jadi ada sunnah substansial. Apa itu? Ar-rifqu, as-syafaqah, yaitu halus, kalem, menghormati orang. Itu sunnah-sunnah yang substansial. Jangan ribut masalah yang formal, seperti masalah jubah, masalah jenggot, masalah, dan itu masalah yang formal. Yang substansinya adalah kasih sayang, rindu. Itu lebih diutamakan substansi daripada bungkusnya. Bungkusnya juga penting, tetapi yang sangat penting itu adalah substansi, yaitu kasih sayang, menghormati orang. Iman itu substansi. Islam itu biasanya berhubungan dengan formalitas. Asyhadu an la ilaha illallah itu kan ucapan lahiriah. Salat, zakat, puasa, haji, semuanya lahiriah. Tapi kalau iman, substansi. Iman pada Allah, iman pada malaikat, Rasulullah, kitab, qada qadar, kiamah, itu hal-hal yang tidak terlihat, kecuali Al-Quran, mushafnya terlihat. Yang kedua, ayaqdiya bisayyidil khalqi ajmain. Ikuti jejak Nabi. Dia Masya Allah sangat halus, sangat kalem. Bahkan dengan orang yang pipis di masjid aja Nabi enggak mencela, enggak memaki-maki. Tapi ambilkan satu ember air, disiramkan. Wahai Badui, sesungguhnya masjid ini tempat sholat, dan seterusnya. Akhirnya Badui itu, Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamna ma'ana ahadan. Kata Nabi, tahajjar talwasi. Karena yang lain mencela, memaki, merubah itu tidak dengan memaki, mencela, sehingga menimbulkan keburukan yang lebih besar. Kan ada etika, adab nahi mungkar. Semangat nahi mungkar boleh, tetapi ada adabnya. Di antaranya tidak menimbulkan masalah yang lebih besar. Yang ketiga, al-ikhtilatu bin nas wa sabru ala adahum. Sabar interaksi dengan manusia. Memang manusia variasi karakternya. Disitulah al-muslim alladhi yukhalidun nas
muslim yang pandai interaksi. Wa yasbir ala adahum, dia tabah, sabar dan tabah terhadap ucapan perilaku manusia, itu lebih baik daripada yang menyendiri. Yang keempat, at-tanasuh bainal ikhwan, mengharapkan kebaikan, orang menjadi baik. Itu nasihat, bukan lisan saja berkata saya nasihatin kamu, bukan begitu. Tidak hanya itu maksudnya, artinya kita pingin orang lain yang kita anggap kurang pas itu menjadi lebih baik. Itu namanya nasihat. Ayya'lam manibtuliya bihadal khuluq annahu qad yu'arrid nafsahu lil uqubah wal adab. Orang yang keras, yang kaku itu nanti menimbulkan banyak masalah. Itu sifat orang-orang yang sombong dan seterusnya. Ada pepatah mengatakan, man ja'ala li nafsihi min husnidh dzan bi ikhwanihi nasiban araha qalbahu. Siapa yang dalam dirinya selalu husnudzan dengan sahabat, dengan kawan, hatinya akan tentram. Man tahalla bil wafa wa takhalla anil jafa fadzalika min ikhwanis safa. Siapa yang berhias dengan tepat janji, jauh dari sifat kaku, itulah orang-orang yang bersih hatinya. Ikhwanus safa. Wa qila li ba'dil hukama, ada yang bertanya kepada orang alim, ausini bisyai, nasihatin saya dong, katanya. Qala la tajfu rabbak, jangan jafa pada Allah. Artinya jangan keras, jangan kaku, jangan tidak etis. Wala tajfu khalqa, jangan jafa kepada makhluk Allah. Wala tajfu nafsaka, jangan kaku pada diri sendiri. Hati ini juga perlu refreshing, pikiran ini juga perlu santai. Kalau terlalu kaku nanti bisa patah. Jadi perlu juga senyum, perlu juga tertawa. Jadi kalau serius terus bisa bosan hati ini. Amal jafa'u bi rabbika fa antastaghila bi khidmati ghairihi minal makhlukin. Jafa atau tidak sopan pada Allah, kamu sibuk dengan selainnya. Wa ammal jafa ma'al khalqi fa antadkurahum inda nasib bisu. Kalau jafa kepada makhluk, kamu menyebut kejelekan orang lain. Wa ammal jafa ma'a nafsi fa antatahawana bi faraidillah. Kamu itu menyepelekan hal-hal yang fardu, padahal itu kebutuhan primer jiwa ini. Jadi fardu itu adalah makanan pokok. Kalau terabaikan, jiwanya jadi kering, membuat hati jadi keras. Jamaah ahad pagi, hafizakumullah, itulah larangan bersikap al-jafa atau kaku, keras, atau tidak etis atau tidak sopan. Maka agama ini sangat penuh dengan harmonisasi, cinta kasih, saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya selamat, sukses, barokah fid dharain. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.